الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا في هذه الحياة الدنيا لنعبده مخلصين له الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شرع ما شرع رحمة بالناس أجمعين. وأشهد أن لا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما دام المسلمون السالكين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya di antara perkara yang membuat seseorang mukmin khawatir dan takut adalah perihal kemanakah ia akan menuju setelah ia berpisah dari kehidupan dunia ini. Apakah ia menuju ke surga yang penuh kenikmatan ataukah ke neraka yang penuh kesengsaraan? Diceritakan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap kali melewati dan berdiri di sisi kuburan, maka ia akan menangis hingga jenggotnya basah karena air matanya. Maka dikatakan kepadanya, engkau tidak menangis tatkala teringat surga dan neraka. Akan tetapi, mengapa engkau menangis karena hal ini? Maka sahabat Utsman pun menjawab, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal kabra awalu manazilil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu manjaran qattu illa wal kabru ajja'u minhu. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal persinggahan akhirat. Jika selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih mudah darinya. Dan jika tidak selamat, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak pernah aku melihat pemandangan yang amat mengerikan kecuali azab kubur lebih mengerikan darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, setelah mengetahui begitu kerasnya azab kubur, seorang mukmin yang mengimaninya dan takut akan kepedihannya tentunya berusaha mempersiapkan diri dengan beberapa amaliyah yang dapat menghindarkan dirinya dari azab kubur tersebut. Yang pertama adalah istiqamah dalam mengerjakan amal saleh. Amal saleh adalah penghalang dan tameng dari azab kubur. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mayit ketika diletakkan di kuburnya, ia mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya saat mereka kembali pulang. Apabila ia seorang mukmin, maka salat akan berada di sisi kepalanya, puasa di sisi kanannya, zakat di sisi kirinya. Amalan kebaikan lainnya seperti sedekah, silaturahmi, perbuatan makruf dan ihsan kepada yang lain berada di sisi kakinya. Lalu ia didatangi dari arah kepalanya, maka salat pun berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi daripada arah kanannya, maka puasa berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kirinya, maka zakat pun berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kedua kakinya, maka amalan kebaikan yang berkata, tidak ada jalan masuk daripada arahku. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang kedua,
berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita baca pada setiap penghujung salat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur. Di antaranya adalah meninggalkan sholat dengan sengaja, suka mengadu domba, dan tidak menjaga kesucian dirinya dari najis yang timbul ketika ia buang air kecil. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, "Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Jabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastati'u min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamsi bin namimati summa akhadha jaridatan rabbatan wasaqqaha nisfayn bagaraja bi kulli kamrin wahidatan qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Artinya, Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diajak. Tidaklah keduanya diajak pada suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah korma yang masih basah. Kemudian beliau memberahnya menjadi dua bagian, dan beliau tancapkan satu bagian pada tiap-tiap kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan ajab tersebut dari keduanya selama pelepah korma itu masih belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Kemudian amalan yang keempat, yakni rutin membaca surah Al-Mulk. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun tasma'u liqa'iliha wa hiya salasuna ayatan ala wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Artinya, ada satu surah yang akan memberikan syafaat bagi siapa yang rajin membacanya. Surah tersebut mengandung 30 ayat, yaitu yang dimulai dengan tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Sunan Al-Kubra. Sebagian ulama mengatakan bahwa surah Al-Mulk akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya saat ia nantinya berada di alam kubur atau pada hari kiamat, menghalangi seseorang dari azab kubur atau menghindarkan seseorang dari terjatuh pada dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua untuk dapat mengerjakan amal yang dapat menghindarkan kita daripada azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.